Hai Besti, berikut rangkuman berita dari hasil peperangan antara Ukraina vs Rusia. Sebelum lanjut ke beritanya, yuk Besti support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. A2ZKS News pasti akan update selalu seputar berita dalam negeri dan mancanegara. Selamat menyaksikan. Rusia menginvasi Ukraina pada dini hari tanggal 24 Februari tahun 2022. Memicu konflik terburuk di Eropa dalam beberapa dasawarsa. 2 pekan yang terjadi yang telah mengubah dunia seketika. Seperti dirangkum AFP. Pada tanggal 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus untuk demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina dan mendukung separatis yang didukung Moskow di timur. Invasi skala penuh pun dimulai dengan serangan udara dan rudal di beberapa kota. Pasukan Ukraina tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan yang lebih kuat dari perkiraan. Membuat frustrasi rencana Rusia untuk pengambil alihan kilat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk tetap tinggal dan memimpin perlawanan. Dengan pasukannya yang macet, Putin menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi pada tanggal 27 Februari tahun 2022. Atas invasi ini, Barat membebani Rusia dengan sanksi. Bantuan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya juga diberikan untuk Ukraina pada hari yang sama. Ruang udara tertutup untuk pesawat Rusia. Negara ini juga dikeluarkan dari satu persatu dari acara olahraga dan budaya. Termasuk Piala Dunia. Perusahaan-perusahaan besar mulai menutup toko di Rusia. Invasi juga memicu pemikiran ulang radikal dalam kebijakan pertahanan Jerman. Berlin secara besar-besaran meningkatkan pengeluaran militer. Selama pembicaraan pertama antara Kyiv dan Moskow pada tanggal 28 Februari. Roket Rusia menghantam wilayah sipil di kota kedua Ukraina, Kharkiv. Zelensky mengajukan permohonan yang berapi-api untuk masuk keanggotaan Uni Eropa. Beberapa oligarki Rusia pun menyerukan perdamaian. Di tengah rubel yang semakin runtuh. Pada tanggal 1 Maret, citra satelit menunjukkan kolom Rusia besar-besaran menghantam Kyiv. Tapi itu adalah kemajuan nan lambat. Pasukan Rusia jauh lebih berhasil di selatan, di mana pada hari yang sama mereka mengepung pelabuhan strategis Mariupol di Laut Azov. Moskow hampir menghubungkan pasukannya di Donetsk separatis dengan Crimea, yang dianeksasi pada tahun 2014. Pada tanggal 3 Maret, seminggu setelah serangan dimulai, Kherson menjadi kota pertama yang jatuh ke tangan Rusia. Dengan pasukan yang berbasis di Crimea bergerak maju menuju pelabuhan utama Ukraina, Odessa, di Laut Hitam dekat dengan Moldova dan perbatasan Rumania. Ketika korban sipil meningkat, dan ratusan ribu orang melarikan diri setiap hari dari negara itu. Majelis Umum PBB sangat menuntut agar Rusia mundur segera. Pada tanggal 4 Maret, pasukan Rusia mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di Zaporizhzhia setelah menembaki sebagiannya. Pada hari yang sama Rusia mulai memblokir situs berita dan penyiar barat. Dengan media independen terakhirnya ditutup di tengah ancaman hukuman penjara 15 tahun karena berita palsu tentang perang. Banyak organisasi media internasional juga menangguhkan liputan mereka dari Rusia. Lebih dari 13.500 orang Rusia ditangkap di seluruh negeri karena memprotes perang. Palang Merah menggambarkan situasi di Mariupol yang terkepung sebagai apokaliptik. Dengan ratusan ribu warga sipil terperangkap dalam penembakan selama 8 hari tanpa air, panas, atau listrik. Hari berikutnya gencatan senjata 12 jam disepakati untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri dari 6 daerah yang telah mengalami pemboman berat Rusia. Rusia lalu menuduh AS, menyatakan perang ekonomi setelah melarang impor minyak dan gas Rusia. Dengan Uni Eropa memotong 2/3 dari impor gasnya. Zelensky, yang menyerukan zona larangan terbang NATO untuk melindungi kota-kotanya, tidak didengarkan. Dia memohon kepada Washington untuk kekuatan udara ketika anggota parlemen memilih paket bantuan senilai 14 miliar dolar AS. Hingga Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Sekitar 2,2 juta orang telah melarikan diri dari pertempuran.